Saat ini kita udah ada di segmen spesial kita ya, yaitu ada Bincang UKM, yaitu Bincang Usaha Kita Maju. Nih, dimana kita bakal ngerekomendasi ini sama the listener semua bisnis-bisnis lokal Jambi yang wajib banget buat kamu cobain ya. Dan hari ini ada tamu spesial kita di sini dari Depati Cafe ya. Dan saja kita ngobrol the listener sama owner dari Depati Cafe sendiri, ada Bang Desi di sini. Halo. 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 Oke deh, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Baik ini ya. cerah dan tapi mendung. Cerah tapi mendung gimana ya? Tapi berarti cuacanya masih adem-adem lah ya, adem-adem gitu ya. Nah pastinya sekarang nih kita bakal ngobrol-ngobrol soal Depati Cafe sendiri ya. Karena udah sempet stalking sedikit nih. Ada stalking sedikit dari Depati Cafe di Instagramnya juga. Oh, iya. Dan kalau misalnya bisa dilihat tuh desainnya emang unik banget ya tempatnya. Itu terinspirasinya dari mana? Iya, terinspirasinya itu dari alami sih sebenarnya. Kemudian kita mencoba menghadirkan suasana kampung, suasana desa, suasana dusun, suasana kayu di tengah kota. Di sisi lain kebetulan lokasi kita itu kan lokasi komplek perkantoran, komplek pemukiman. Jadi kita tidak punya view seperti misalnya pemandangan alam dan segala macam. Kemudian kita juga nggak gedung yang permanen. Jadi kita berpikir harus melayangkan sesuatu yang membuat orang tertarik. Dan desain itulah yang kami anggap hari ini bisa membuat orang tertarik dengan nuansa perkayuan, kemudian panorama alam yang ada di dalam areal kafe kita itu, dan itu yang akan kami sajikan. Berharap sih semua yang hadir cozy, merasa cozy, asik di sana. Kemudian kita juga menyediakan fasilitas yang tidak kalah dengan kafe-kafe yang lain, tetapi yang lebih kita tonjolkan sana adalah suasana alaminya. Suasana alaminya ya, itu lah suasana alami di tengah kota ya. Iya, Karena memang kita tahu juga ini kalau misalnya boleh tahu Depati Cafe ini tempatnya di mana? Kita ini di Jalan Depati Parbo, di dekat Telanai, Pematang Sulur. Kalau pernah dengar sekolah luar biasa SLB, nah kita dekat SLB itu. Oh, di dekat situ ya. Kita jalannya kalau masuk dari Simpang Karya, masuk ke dalam, kemudian ada kantor pajak, masuk Simpang Jatra ke kanan. Oh iya. Arah ke SLB. Memang itu kan jalan pintas ya. Kalau jalan utamanya kan ke arah BLK dengan jalan yang menuju ke Buluran Kenali. Nah, kita berada di tengahnya itu. Jadi memang posisi jalan kita itu memang posisi yang terjepit. Terjepit sebenarnya. Makanya kita berupaya mencari sesuatu yang menarik sehingga walaupun terjepit orang akan cari dia ke sana. Jadi kayak hidden gem ya. Kalau misalnya sekarang zaman sekarang tuh bahasanya gitu. Hidden gem itu tempat kafe-kafe biasanya yang nggak terlihat dari jauh gitu. Maksudnya di jalan-jalan besar, tapi tempatnya lumayan masuk ke dalam, tapi tempatnya bagus banget. Iya. Itu namanya hidden gem the list. Terus biasanya kalau anak-anak muda segitu sekarang bahasnya kayak gitu. Mudah-mudahan Depati masuk kategori itu. Kalau karena bisa bilang sih sebagai anak muda iya sih. Juga ya. Nah, by the way juga nih Depati Cafe ini udah berdiri dari kapan, Bang Desi? Kita tanggal 20 bulan April. 20 bulan April kemarin berarti. Nah, sebelum Lebaran kita dalam bulan puasa itu soft opening. 10 hari bulan puasa kita dapat kegiatan di Depati. Terus kita libur di habis Lebaran, tanggal 7 habis Lebaran sampai sekarang kita buka. Paling baru jalan 3 bulan deh. 3 bulan ya, baru jalan 3 bulan. Tapi udah lumayan ramai juga bisa dibilang ya. Mudah-mudahan semoga semakin ramai. Amin. Ya makanya kita ada di sini nih listeners ya, buat ngasih tahu sama listeners semua, ngerekomendasiin tentang Depati Cafe yang kayaknya nggak main-main juga ya. Bukan bisa dibilang Depati Cafe ini bukan cafe yang kayaknya ngikutin tren aja, tapi justru bisa dibilang ngikutin passionnya juga dan punya keunikan sendiri juga nih. Nah, ngomongin juga untuk Depati Cafe ini ide pertama munculnya tuh kenapa sih pengen banget bikin cafe gitu? Ya, salah satu idenya tuh pasca pandemi. Oh, oke. Nah, jadi waktu kita diskusi sama teman-teman yang kepengen membangun keluarga, kemudian kolega, ya udah mulai menurun nih. Apa sih usaha yang bisa kita coba buat? Nah, waktu itu langsung terbayang kafe karena selama ini orang terkukung dengan pandemi tadi, nggak boleh keluar, nggak boleh ngumpul, nggak boleh ngopi. Nah, kita berharap dengan dibukanya ini bisa melepas dan menampung keterkukungan itu tadi.
Betul. Tetapi kita juga berpikir yang bagaimana sehingga orang itu datang ke tempat kita, karena kita berdiri di tengah-tengah orang lain yang sudah berdiri. Nah itu dia yang jadi. Makanya Depati mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Makanya kita mencoba juga Depati ini kafe yang berkarakter, kafe yang mempunyai ciri khas. Kalau nggak ke Depati nggak ketemu itu. Wah, apa tuh kira-kira? Boleh kasih tahu nggak nih, kalau misalnya dari Depati Cafe sendiri sih, apa sih yang pengen ditonjolin banget sama listeners di sini? Pertama, suasananya. Kita menawarkan, makanya tagline kita itu cozy, asik untuk bekerja dan style. Nah, cozy for work and style. Jadi teman-teman siapapun dia mau kerja di sana oke, mau style juga oke. Karena kita siapa masuk sana akan merasakan pertama kenyamanannya, kemudian suasana alaminya. Yang ketiga tentu kita juga punya andalan kopi. Kopi kita di sana cukup berkualitas, kemudian rasanya kita tidak akan kalah dengan yang lain. Dan kita boleh pendengar mencoba buktikan rasa kopi kita itu, dan kami yakin akan ketagihan. Wah, sekarang jadi penasaran juga nih. Nanti kita bakal nyobain sesuatu juga di sini nanti ya. Selain dari kopi itu untuk minuman ya, kita ada 20 menu kopi. Wow. Nah, kemudian kita ada 24 menu non kopi. Non kopi juga ada. Kemudian kita juga punya makanan sekitar 20 hampir 30-an menu makanan yang ready disantap oleh pendengar, baik itu santapan ringan, santapan berat untuk makan malam, atau santapan yang untuk romantisan. Wih, ada juga nih ternyata The Listeners buat couple-couple mau malam mingguan ya. Tapi memang bisa dibilang juga di depan kita bahkan ya, buat listener semua yang mungkin tadi karena belum sempat mention, tapi kita di sini bukan cuman bisa didengerin lewat frekuensi juga, tapi kamu bisa juga untuk dengerin kita dan juga nonton langsung ya. Mau lihat menu-menunya di sini langsung, mau ngiler sekalian ngiler bareng-bareng deh. Langsung aja ke Instagram kita juga di The Radio FM. Di situ kalian bisa langsung lihat nih tamu spesial kita hari ini dan juga menu-menu spesialnya yang ada di depan kita nih ya. Nanti kita bakal bahas juga nih untuk makanannya, tapi nanti ya listeners ya, nggak sekarang. Nah, untuk Depati Cafe sendiri nih udah berjalan biarpun baru 3 bulan juga ya, dengan menu-menu yang sedemikian banyaknya. Ini sebenarnya karena penasaran juga nih dari Bang Desi sendiri dengan membuka kafe ini, apa sih sebenarnya yang jadi interestnya dari Bang Desi sendiri nih secara pribadi? Sukanya sama bisnisnya kah, sama kulinernya kah, atau sama apa? Sepertinya combine deh. Bisnisnya suka karena mendatangkan penghasilan, kemudian juga asik. Karena di kafe itu kita akan menjaga silaturahmi. Ketemu banyak orang, baik orang teman kita, bahkan orang baru. Bahkan di sana lintas generasi, ya, anak milenial, menengah, kemudian ada yang orang tua. Bahkan kita juga pernah berjumpa dengan guru-guru kita terdahulu, yang waktu kita sekolah dia guru, terus sekarang kita sudah punya anak, dia masih guru. Masih jumpa juga di sana. Karena juga sempat merasakan seperti itu sih. Nah di Depati ketemu suasana seperti itu. Beberapa waktu dalam 3 bulan terakhir ini kita melihat tamu-tamu kita, customer kita itu pertama datang sendiri, kemudian mencoba, kemudian nggak nyangka-nyangka udah bawa istri, udah bawa anak, besok-besoknya udah bawa kolega dan keluarga. Nah, melihat fenomena itu kita terus berbenah. Nah, berarti kafe kita ini asik buat suasana keluarga. Nah, makanya kalau seandainya Mbak Carla datang ke Depati, suasana masuk pintu gerbang ke dalam, itu mungkin udah merasakan suasana familinya. Oke. Iya sih, kalau misalnya dilihat sendiri sih, mungkin listeners pengen tahu juga nih, siapa tahu ada yang kepo juga sama Instagramnya, kalau pengen ngelihat apa yang Carla lihat juga di Instagramnya, karena emang tempatnya cozy banget. Nih bisa kepoin kemana nih Instagramnya? Ya, Depati Coffee. Depati Coffee. Iya. Jadi bisa cari aja di listeners ya, biar tahu lebih lanjut lah ya untuk unik. Apa tuh? Depatinya tuh bukan DEPATI, tapi D, langsung P, Depa, ATHI.
Oke, Tulisan DP. kekinian, tapi Tuh. ucapannya tetap Depati. Depati. Jadi kayak The Radio ya, The Radio kan The Radio ya. Sepertinya beradik kakak ya. Iya, kita udah bestie banget. Iya. Nah, dari Depati Cafe ini kan emang baru buka, bisa dibilang baru ya. Tapi untuk eksekusinya sendiri ini butuh waktu berapa lama sebenarnya? Lebih kurang 3 bulan. 3 bulan juga. Dari kita buka lokasi, land clearing ya, kemudian ngedesain, kemudian membangun, kemudian sampai ke finishing dan soft opening di tanggal 20 April itu lebih kurang 3 bulan. 3 bulan. Iya. Paling lama prosesnya tuh untuk proses apa nih? Bangunan. Bangunan Karena yang paling. bangunan kita tuh dari kayu. Oh iya betul. Kayu itu nggak seperti bangunan lain, karena disusun satu-satu, ditimbang, kemudian kalau bahasa orang dusun tuh dikeker Dikeker tuh gimana tuh? supaya simetris. Oh iya betul. Karena kayu yang kita pasang itu pertama kita cari kayu yang seragam dan berkualitas supaya enak dipandang. Kemudian juga menimbulkan nuansa memorial. Saya dulu waktu kecil dinding kamar saya seperti ini. Datuk saya dulu memagar kebunnya dengan kayu yang seperti ini. Oh, ini berarti kalau bisa dibilang nih Bang Desi juga bisa sangat-sangat detail ya untuk dalam pembangunannya sendiri dan dalam apa ya namanya? Ya pembangunan dari Depati Cafe sendiri ya. Iya. Detail banget ya. Memang kita kepengen membangkitkan itu, apalagi buat orang-orang yang sudah sukses, yang asalnya dulu dari kampung, mungkin nggak sempat pulang kampung, datang aja ke Depati. Yes, simpel banget tuh. Ya. Langsung aja tuh langsung tiba-tiba flashback gitu ya ke masa-masa kecil ya. Dan itu kejadian sekitar 1 minggu yang lalu ada tamu datang dari Jakarta dan ternyata beliau itu salah satu putri terbaik dari Merangin dan Sarolangun. Oh. Nah jadi pas itu kebetulan makan malam bareng sama teman-teman, berceritalah, Bang, ini kamar saya seperti ini dulu dindingnya. Wah. Nah, jadi membangkitkan. Emang saya tanya waktu itu, udah lama nggak pulang? Udah lama banget nggak pulang. Tapi ini mengingatkan kamar saya. Ini emang jadi ada unsur sentimentalnya sendiri ya, Iya. dari bangunannya sendiri dan bisa dibilang makanan-makanannya juga melokal juga itu ya. Juga, tetapi kekinian tidak tinggal. Iya. Tetap menjadi bagian yang ada di kafe itu. Kita menyediakan musik yang asik, sound system yang tidak kalah dengan sound system yang lagi booming sekarang. Kemudian peralatan yang kita tawarkan juga bukan peralatan kaleng-kaleng. Iya betul. Mesin kopi kita alhamdulillah untuk kapasitas 200 cup per hari itu tertampung. Jadi kalau seandainya Mbak Carla mau ulang tahun secara massal dilaksanakan di kafe kita Depati untuk mengundang 200 orang, kita akan cover itu. Oke, itu untuk berarti luasnya berapa tuh di Sekitar 600 meter persegi. Jadi Sekitar lumayan orang Jambi 6 tumbuk lah. 6 tumbuh ya lumayan lah pastinya ya kalau bisa mau Ditambah dengerin acara ya. Yang paling penting juga, dan ini customer kita yang bercerita, lapangan parkirnya lumayan. Iya betul. Jadi mereka tidak ragu-ragu datang ke Depati, mau pakai kendaraan roda 2, mau kendaraan roda 4, mereka nggak ragu-ragu karena tempat parkirnya tersedia dengan luas. Oke, tempatnya luas. Terus di sini kalau Carla lihat ada indoor sama outdoor juga ya. Iya. Kita ada ya 2 indoor, dua itu, satu indoor satu outdoor. Cuman prioritas kita sebenarnya di outdoor. Oke. Karena memang kita menjual suasana alamnya. Nah, tetapi indoor menjadi wajib juga karena alam ini kan terkadang cerah, terkadang mendung, terkadang hujan. Iya, Nah, kalau hujan kita mesti berteduh dong. Nah, berteduh indoor lah penyelamat kita. Betul. Ya, makanya jadi harus ada emang salah satunya ya, harus ada biar kalau misalnya pengen lihat pemandangan bisa di luar, kalau misalnya pengen lihat pemandangan juga tapi dari dalam juga bisa kan? Ya, karena kita membuat dinding itu cuman sebagian di sayap timur barat ya, selatan. Di bagian selatan kita itu yang pakai dinding kayu. Tapi di bagian depan, timur, barat dan utara itu semuanya kaca. Wah. Jadi orang bisa lihat ke dalam, orang dalam juga bisa lihat keluar. Jadi nuansa luas itu ketemu di Depati.
Benar banget. Dan itu tidak menjadi ganjalan mau duduk di dalam ataupun mau duduk di luar sebenarnya, karena luasnya dapat semua. Cuman bedanya kalau di luar, kalau hujan basah. Iya, itu doang ya bedanya ya. Tapi kalau misalnya kehujanan juga bisa langsung lari ke dalam kan? Ke dalam. Iya, benar. Nah, kalau misalnya tempatnya ini di Depati Cafe ini, kalau nggak salah emang ada live music juga? Ada live musik, kita ada, dan itu kita hadirkan di weekend. Oh, di weekend ya. Weekend aja. Dan itu cara kita membangun komunikasi dengan audiens kita, dengan customer kita, karena live musik itu dihadirkan di tengah-tengah customer. Jadi pengalaman yang sudah kita laksanakan pada waktu pelaksanaan live musik itu, penyanyi yang lagi membawakan lagu itu berinteraksi dengan audiens, berinteraksi dengan customer. Jadi misalnya ya, pas waktu lagu itu dianggap dikuasai oleh semua customer, pas refrain, ayo sama-sama nyanyi. Nah, semuanya sama-sama nyanyi. Ini lebih suasananya lebih asik ya, apalagi buat nongkrong-nongkrong gitu kan. Benar. Nah, dan dengan demikian kita membangun komunikasi, membangun interaksi antara customer dengan Depati, dan itu yang kami harapkan mendatangkan kerinduan. Kalau nggak datang nih sayang nih, atau saya udah 2 minggu nih nggak ke Depati. Nah, ini siapa lagi nih yang akan ngisi live musiknya? Oh, saya nanti diminta nyanyi apa enggak ya? Itu kira-kira. Bener. Saya nanti mau nyanyi lagu apa ya? Kita punya genre ready. Ready tuh. Iya, ready. Iya, jadi kalau misalnya pengen nyanyi juga bisa berarti. Bisa. Dari Bang Desi sendiri bakalan ada acara apa sih di Depati Cafe sendiri? Ya, ke depan kita ada beberapa rencana yang akan kita laksanakan, dan itu semuanya kerjasama. Dan hari ini kalau datang ke Depati itu mahasiswa sedang rapat, mahasiswa sedang briefing dalam rangka persiapan untuk menghadapi penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita. Mahasiswa sudah memilih Depati sebagai tempat rapat, dan itu mendatangkan rasa yang luar biasa buat kita. Dan kami akan melakukan hal yang terbaik, karena dari hasil rapat itu apapun itu akan digunakan oleh mahasiswa. Betul. Pasti hasilnya baik. Makanya kita mensupport dan berbahagia dengan itu. Kemudian sebelumnya ada beberapa event, kita pernah mengumpulkan UMKM di Depati, menghadirkan kepala BI Bank Indonesia bersama Pak Wakil Wali Kota, bercerita tentang bagaimana prospek UMKM, tentang permodalan dan perizinan. Kemudian sebelum itu ada juga Badan Restorasi Gambut mengadakan rapat di tempat kita juga. Kemudian beberapa saat sebelum itu ada kegiatan-kegiatan yang informal, non formal, kegiatan yang ya arisan, kemudian ulang tahun. Ya, ulang tahun ini banyak dadakan, rencana, nggak pakai rencana, datang, Papa ada ulang tahun, tolong kerjain dong, misalnya. Itu gimana? Ya, jangan kreasi kita, dan surprise. Kita pernah menayangkan untuk yang berulang tahun, karena nggak ada lilin, kita buatlah lilin dengan nasi bakar kecombrang. Wah, boleh. Biasanya lilin dengan kue tar ya, dengan kue, dengan cake atau gimana. Nah, kita kemarin itu kita tayangkanlah lilin dengan nasi bakar kecombrang. Nah, jadi kemarin justru malah surprise-nya lilin nggak ditiup. Gimana tuh? Tapi tolong buka bungkusan kecombrangnya yang dibungkus nasi dengan daun itu. Jadi yang berulang tahun benar-benar ini gua dikerjain atau gimana nih ya? Antara dikerjain atau emang sengaja surprise atau gimana? Nggak ngerti deh. Nah, mudah-mudahan ke depan ini dalam rangka Agustusan juga kita sudah mengagendakan beberapa event. Tanggal 17 itu rencananya kita ada acara lomba karya tulis bertempat di Depati. Itu mulai dari jam 7 pagi. Melihat situasi di sana, kemudian situasi yang dilihat itulah dijadikan inspirasi untuk menulis oleh peserta nantinya. Nah, kemudian tanggal 19 itu UMKM milenial akan kita kumpulkan, ada talk show di sana untuk bagaimana berbicara tentang strategi pemasaran. Nah, yang dahsyatnya ini narasumbernya itu dari Malaysia. Wah, jadi emang pembahasannya tentang finansial juga atau gimana? Iya, strategi pemasaran itu bagian dari finansial yang akan dibahas. Kita juga ada vendor nanti yang akan hadir di situ.
Nah, yang lebih besarnya lagi ini akan kita puncakkan pada tanggal 6 Agustus. Kita sedang mempersiapkan itu Festival Jengkol. Festival jengkol, apa tuh? Kayaknya udah dengerin jengkol gimana gitu? Gimana? Jengkol ini jengkol beneran, bukan jengkol-jengkolan. Bukan jengkol-jengkolan ternyata dulu ya. Jadi gimana nih? Jengkol beneran. Jadi konsepnya adalah yang menjadi peserta itu adalah UMKM. UMKM terutama yang di sekitar Depati, di Kelurahan Pematang Sulur. Kita udah briefing, udah rapat sama Bu Lurah, udah rapat dengan ibu-ibu pelaku UMKM, dan mereka akan menampilkan beraneka produk berbasis jengkol. Bayangin. Wah, jadi banyak sekali besok jengkol itu dengan aneka macam produk yang dihasilkan. Mungkin digoreng, mungkin digulai, mungkin ditongseng, mungkin di apa, nggak tahu kita ya. Mungkin dibuat rujak kali ya. Iya, siapa tahu. Jengkol. Gimana rasanya? Tapi kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Bener-bener beragam banget berarti nanti di sana ya. Dan UMKM-nya sangat banyak di situ. Nah, itu puncaknya kita akan pamerkan hasil kuliner yang berbahan bakar jengkol ya. Nah, dan itu nanti akan kita ketemukan dengan para pembeli di sana. Jadi transaksinya antara pembeli dengan UMKM langsung. Nah, jadi hari itu bazarnya lah, dan tidak ada pihak lain yang menerima transaksinya. Jadi pembeli langsung dengan UMKM-nya. Oke. Nah, itu di puncaknya sekitar jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Nanti akan diadakan makan siang bersama. Di tanggal 6 Agustus itu. Tapi yang menarik, Mbak, sebelum jam 10, jam 7 pagi itu kita adakan lomba senam kreasi. Tapi bermusik Cik Minah Tekuluk Putih. Versi yang mix, yang yang remixnya. Yang remixnya. Sehingga Bu senam itu asik. Oke. Dan itu dilombakan dan pesertanya adalah UMKM, ibu-ibu UMKM, emak-emak UMKM. Wah, ini seru banget kayaknya buat kita kalau misalnya nongkrong di situ ya. Iya. Apalagi itu berarti acaranya di puncaknya jam 6 Agustus, mulainya di tanggal? Sebelum itu kita akan adakan lomba karaoke. Pesertanya lagi-lagi UMKM. Oke. Jadi kalau misalnya ada mungkin di listener sini yang dengerin masih bisa ikutan atau gimana? Dong. Nah, itu kan terbuka untuk umum. Tapi karena ini lingkupnya adalah kelurahan, karena kita kepengen Depati ini hadir di kelurahan itu bukan hanya sekedar tempat nongkrong, tapi Depati juga harus memberikan manfaat, terutama buat masyarakat sekitar, lebih-lebih lagi kepada UMKM. Nah, kehadiran kita juga harus memberi manfaat buat lain. Betul. Nah, kemudian yang nggak kalah penting juga, Pak, Depati ini ditopang oleh karyawan yang seterong tuh gimana? Seterong yang tangguh. Ya, kita punya barista yang sudah punya pengalaman. Bahkan beliau sudah memulai berjualan kopi ini dari pakai motor. Motor yang bergerobak. Nah, mereka udah jualan kopi dan beliau itu menjadi barista kita sekarang. Jadi memang sangat-sangat berpengalaman. Makanya kita meyakini setiap kopi yang disuguhkan kepada customer itu akan memberikan rasa puas dan nagih. Wah, itu sih. Kalau nggak nagih nggak agak kurang pasti ya. Kalau misalnya nagih tuh, waduh pengen banget ke Depati lagi gitu ya. Tapi kita batasi, Mbak, jangan sampai sakau. Ngopi di Pati nanti dia sakau, kita kaget juga kan. Sakaunya lebih ke marah-marah sih biasanya. Kita kan. Nah, tapi kalau sakaunya kreatif kita topang lagi. Iya, betul. Nah, kemudian kita juga ditopang juga koki yang handal juga. Itu anak Jambi semuanya. Anak muda semuanya. Dan itulah yang menopang Depati, sehingga hari ini Depati alhamdulillah walaupun baru berumur lebih kurang 3 bulan ya cukup dikenal di kota Jambi. Tamu kita juga sudah mulai dari Kerinci, dari Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat. Kemudian sudah ada beberapa mancanegara yang hadir. Dan karena beliau dari mancanegara nggak pesan nasi kecombrang, nggak nyobain ya ikan sambal mangga, tapi yang pesan spaghetti. Tapi untungnya kita punya menu itu. Iya betul. Jadi nggak cuma menu-menu lokal doang yang dipunyai juga ya. Jadi memang sangat-sangat beragam. Tadi aja disebutin ada 30 varian menu makanan yang bisa dipilih nih di listeners ya. Dan bahkan di depan kita juga udah ada banyak banget makanan-makanan. Ini bisa dibilang best sellernya atau gimana nih yang dibawa hari ini? Kalau di Depati 30 menu itu best seller semua, Mbak. Best seller semua? Iya. Oke. Bener sih, nggak salah.
Kalau misalnya mau ditanya mana yang paling enak, semuanya enak. Ya, tadi sebelum masuk ke Bandung, Mbak, tadi saya belum selesai cerita festival. Oh iya betul. Nah, kan ada senam kreasi nih yang dengan musik Cik Mina dan yang ngebeat gitu. Senamnya asik dan pesertanya adalah emak-emak. Kemudian di bersamaan kita juga menyiapkan lomba mewarnai buat anak-anak. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada lomba fashion show. Fashion show juga. Ya, fashion show. Yang menariknya fashion show ini adalah pesertanya. Pesertanya dari mana? Pesertanya itu adalah Pak RT dan Bu RT, Oke. Pak Lurah dan Bu Lurah. Jadi bukan anak-anak lagi. Kan. Tapi kalau yang mewarnai anak-anak. Ya. Nah, jangan dibalik, Mbak. Gak kebalik. Nanti fashion show-nya yang anak-anak mewarnai mama. Coba tahu. Gitu. Sebelum kita tutup hari ini nih, ada apa namanya, pesan-pesan mungkin dari Bang Desi sendiri nih untuk listener semua di sini. Ya, Depati juga sudah hadir di Grab Gojek, jadi bisa pesan lewat online. Nah, itu untuk pesanan produk-produk kita. Kemudian kita juga bisa menyediakan tempat meeting, rapat, kemudian event-event tertentu. Bahkan kemarin ada yang inden sama kita untuk family gathering. Oke. Nah, itu kita ready. Tapi intinya Mbak, bagi kita Depati hadir di Jambi ini tidak hanya untuk kuliner saja, tidak hanya untuk tempat nongkrong saja, tapi kami ingin Depati ini hadir di Jambi untuk juga memberikan manfaat bagi siapa saja. Makanya kami berharap berkembang Depati, yang lain juga berkembang. Hidup Depati, yang lain juga hidup. Itu yang keinginan kita, Mbak. Betul. Oke deh. Nah, segitu aja listeners. Atau ada lagi yang mau ditambahin ini buat pesan-pesan mungkin buat pelaku UKM di sini? Ya, UMKM yang ada di Jambi kita siap sebagai mitra. Karena kita kepengen maju bersama dengan UMKM. Itu aja, Mbak. Betul. Oke deh. Nah, ini sebuah hal juga ya yang memotivasi kita juga sebagai pelaku UMKM juga nih, sebagai pebisnis muda di Kota Jambi tentunya ya, karena kita juga pastinya bakal merekomendasikan bisnis-bisnis lokal Jambi yang pastinya bisa menginspirasi anak muda, dan juga pastinya siapa tahu nih the listeners ada yang kepikiran, wah pengen banget nih ke Depati nih, pengen nyobain semuanya, dan mungkin bahkan pengen belajar dari Bang Desi sendiri nih the listeners ya. Nah, itu dia the listeners untuk perbincangan kita di Bincang UKM kali ini, Bincang Usaha Kita Maju buat kamu-kamu semua. Thank you so much juga udah dengerin kita di 104,3 FM dan juga lihat di live Instagram kita, dan boleh kepoin juga tadi Instagram dari Depati Coffee. Depati Coffee. Jadi pastinya juga dilihat terus, jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,3 FM. Kita bakal ketemu lagi di Bincang UKM selanjutnya.